Kok kita samaan ya? Oh, sama Pak ya? Iya, Tapi saya juga sama. pusat gravitasi ada di kita ya, sebagai laki-laki ya. Halo, nama saya Andika Setiadi, usianya 30 plus lah ya. Agak malu nyebutinnya. Untuk jabatan, ada lah ya. Di IOFS pastinya tentunya. Asik. Oke Pak Septi. Saya berarti ya. Oh, enggak. Oke, perkenalkan nama saya Setiawan. Usia saya 20 plus. Plusnya agak banyak ya. Kemudian untuk posisi terakhir saya sebagai Head of Finance di sebuah perusahaan institusi keuangan. Kemudian apalagi ya pekerjaan saya? Pekerjaan saya itu saja. Saya menjadi tulang punggung keluarga sebetulnya semenjak merit sih sebenarnya ya. Kayaknya dari sejak 2015 sih udah jadi tulang punggung keluarga. Terus sampai sekarang pastinya gitu. Pak Septi. Kok kita samaan ya? Oh, sama Pak ya? Iya. Tapi Saya juga sama 2015. Tapi Bapak nggak datang ke nikahan saya waktu itu Bapak? Saat itu kita masih di alam lahir. Oh ya, oke. Jadi kita nggak kenal. Saya pun sama. Jadi mulai 2015 menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian menikah, punya anak. Hari ini anaknya sudah 3. Sehingga lumayan berasa punggungnya. Oke. Justru yang paling pokok adalah tidur yang banyak. Oh gitu. Gitu ya Pak ya? Kenapa? Karena kita sudah bekerja di kantor 8 jam, di perjalanan 2-4 jam. Oke. Selebihnya apa buat sebagai tulang punggung? Iya. Ya tidur, Pak. Oh iya ya, istirahat pentingnya Pak ya. Istirahat. Betul. Karena memang jadi tulang punggung keluarga itu menjadi prioritas buat keluarga tentunya, itu prioritas kita. Tapi terkadang kita juga lupa tidur Pak ya, lupa istirahat. Itu masalahnya sih memang. Betul. Jadi sebagai tulang punggung kita harus sehat. Salah satu pendukung kesehatan selain mental kita yang harus sehat, tubuh kita juga harus kuat. Wah, betul Pak. Salah satunya yang bikin kuat ya banyak-banyak istirahat. Ya. Olahraga, Itu udah pasti. rajin menabung. Betul. Oh ya, oke Pak. Penghasilan, ada pekerjaan, kemudian ada penjualan, jual aset tetangga, jual aset teman-teman, kemudian memang semua yang bisa menghasilkan uang kita lakukan demi menyongsong yang masa depan yang lebih Penting baik. halal aja Pak ya. Yang penting halal. Oke. Yang nggak boleh itu kan halal, haram, hantam. Oh iya, betul. Setuju Pak. Jadi sebetulnya sih dengan jadi tulang punggung keluarga sebetulnya memang secara nggak langsung pusat gravitasi ada di kita ya sebagai laki-laki ya. Betul. Tapi itu juga membuat kita dituntut jadi lebih kreatif sih pastinya. Number one itu Pak. Iya. Ya. Karena yang pertama itu adalah Disisikan ke istri langsung ya Pak ya. Gitu kan. ya, jadi yang pertama itu harus disisihkan. Yang paling pertama disisihkan supaya aman penghitung pembagiannya. Ya betul, ada posnya. Ada pos-posnya. Sisihkanlah yang utama adalah buat istri kita. Karena ketika istri mendapatkan jatah yang pas, maka pos-pos yang lain kita bisa atur. Iya. Pos ronda juga Pak mungkin. Pada dasarnya sih dengan kita kayak beli rumah, kemudian kita entah itu kita beli investasi kayak emas atau kita mungkin saham atau apapun itu sudah secara nggak langsung kita melakukan penyisihan untuk masa depan, yang dimana setidaknya yang penting adalah semua tindakan yang kita lakukan itu bisa diliquid dengan mudah, seperti itu aja sih. Walaupun pembelian rumahnya masih KPR ya Pak. Itu nggak masalah Pak, karena pada bagaimanapun nilainya pun pasti akan naik kan. Kenapa kita harus semangat? Karena yang kita kejar adalah kebahagiaan. Kalau kita sebagai tulang punggung sudah lemah, letih, lunglai, tidak bersemangat,
Bagaimana kita memberi kebahagiaan kepada keluarga kita? Semangatnya sih mau nggak mau ya mau sih semangat, karena banyak billing yang harus saya bayar atau mesti kita selesaikan, ya mau nggak mau. Jadi ya mau nggak mau semangat ya semangatin aja. Tapi yang pasti kalau kita bisa menjalaninya dengan ikhlas, yang ada masalah sih otomatis. Yang penting apa ya? Yang penting semuanya rodanya kehidupan kita nih di keluarga ini berjalan aja gitu. Saya lebih ikhlas lagi kalau bayarannya lebih tinggi tuh, Pak. Betul, Pak. Saya setuju. Ya, betul. Jadi keikhlasan itu penting. Cuman kadangkala karena kita banyak kebutuhan itu mempengaruhi keikhlasan. Sehingga ketika kita diberikan kompensasi yang lebih besar, maka keikhlasan itu tumbuh dengan sendirinya tanpa dipinta ikhlas. Oke, setuju, Pak. Sangat bersemangat. Oke. Karena bagaimanapun, ya memang itu tujuan kita bekerja. Sehingga saking semangatnya, rencana mau nambah lagi ya. Oh iya, Pak. Oke, jadi Iya, Pak. ada Anak kan, Pak ya? Maksudnya, Pak ya? Anak. Oh ya. yang nambah anak, Pak. Jadi memang pekerjaan kita berat sebagai tulang punggung, tapi ketika lelah letih sampai rumah hilang setelah kita melihat, memperhatikan tawa canda anak-anak kita di rumah. Iya. Dukanya capek pastinya ya. Nah, kita menjadi pusat gravitasi dari keluarga kita. Sukanya ya kita bisa nyenengin mereka, misalnya kayak ngajak mereka jalan. Kalau mereka apa yang anak pengen kita bisa penuhin, itu apa ya, tidak ternilai sih. Ini pertanyaan menarik, Pak. Suka duka. Iya. Sebenarnya tidak ada duka di antara keluarga ketika kita menjadi tulang punggung. Capek, Pak, tapi Pak kan Capek udah pasti. Iya. Tetapi kita sebagai tulang punggung harus menyembunyikan duka itu. Oh, iya. Kan tadi pertanyaan sebelumnya apa? Kita kan senang kenapa sekarang ada duka. ada dong, Pak. Pasti dukanya ada, tapi tidak bisa kita tunjukkan kan. Nah, artinya selama kita punya tulang punggung, kita akan selalu bahagia selamanya. Ya, Pak. Karena kalau nggak ada tulang punggung kita belum lah ya, Pak. Saya adalah seseorang yang membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beban kita banyak. Selain harta, selain kita memperjuangkan pendidikan anak-anak, memperjuangkan kebahagiaan istri, dan banyak perjuangan-perjuangan lain. Jadi sebagai tulang punggung, ya kita paling lemah sepertinya hidup kita. Tetapi dalam sisi kelemahan kita, ya kita harus bergantung kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai tulang punggung. Pasti awan curhat dong. Ya kurang lebih sama ya seperti yang dibilang Pak Setiawan. Bagaimanapun kita harus menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Maha Pencipta kita. Kita mohon pertolongan juga, karena bagaimanapun percaya atau enggak, karir kita semuanya itu tergantung dari usaha kita dan doa kita. Amin. Dan yang bisa merubah ya kita sendiri, seperti itu sih. Yang pasti semua gaji saya kasih. Untuk semua penghasilan yang pokok-pokok itu saya kasih semua. Supaya ada kepercayaan saya berikan kepada istri. Jadi biarkan istri mengelola, dan baik itu investasi, baik itu tabungan, baik itu kebutuhan yang lain-lain. Tapi selain gaji, biasanya saya belajar dari Pak Dika, selain gaji disimpan. Kalau saya sih saya kelola sendiri ya, maksudnya saya atur pos-posnya semuanya. Nah, maksudnya pos untuk sekolah, pos untuk misalnya rumah, operasional rumah segala macam, itu untuk istri juga. Jadi saya kelola sendiri semuanya. Nanti tinggal istri yang bagian melakukan ya pembayarannya lah, seperti itu sih. Harapannya banyak banget. Harapan yang pertama sehat, yang kedua penghasilan nambah, yang ketiga rumahnya nambah, yang keempat mobilnya nambah, yang kelima Pak Dika biasanya yang suka nambah. Oke, yang pertama sih pasti sehat ya. Yang pertama pastinya saya maunya sehat.
berharapnya sehat, dengan sehat kita bisa kerja, bisa mengejar apa yang kita inginkan sama ini. Lalu yang kedua, kita berharap semua kondisinya juga baik-baik aja, jadi kita dapat fokus dalam mencari rezeki, seperti itu sih. Lalu yang ketiga, harapannya juga yang benar seperti Pak Setiawan juga bilang ya Pak ya, harapannya ya kita upgrade ya, penghasilannya tetap akan terus bertambah seperti itu. Jadi dengan penghasilan bertambah tersebut itu memberikan keberkahan pastinya. Jadi betul, setuju Pak. Jadi keberkahan itu juga menjadi sesuatu yang harus kita pinta, sehingga sedikit banyak rezeki yang kita terima bisa cukup. Karena bisa jadi rezeki kita banyak, gaji kita besar, tapi nggak ada cukupnya. Ya, itu berarti nggak ada keberkahan Pak ya. Itu artinya kita harus hati-hati. Karena ada hari ini kita terima rezeki, di dalamnya ada bagian yang harus kita keluarkan. Ini harusnya kita ditayangin jam 5 subuh nih Pak. Pastinya sudah bukan terbersit lagi, tapi terencana sebagaimana seorang financial planner. Jadi kita semua sudah disiapkan. Walaupun masih secara teori mungkin masih jauh, tapi kita sudah mitigasi, baik itu dari sisi proteksi, kita beli produk-produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, selain yang diberikan oleh tempat kita bekerja. Karena kita tidak selamanya bekerja, kita tidak selamanya punya penghasilan, sehingga ada sebagian dari penghasilan kita yang harus kita bagi, kita sisihkan untuk masa depan. Itu sih dari saya. Kalau dari saya sih sebetulnya gini sih, pada saya sebenarnya apa sih orang bilang ada semacam investasi, asuransi atau apa itu. Tapi sebetulnya kayak yang penting adalah kayak kerjaan kita sekarang ini, legacy kita ini, kerjaan kita sekarang ini nggak bisa kita warisin langsung ke anak kita, karena bagaimanapun nggak mungkin. Jadi yang kita lakukan sekarang ada mitigasinya adalah memulai sebuah bisnis apapun itu sejak dini gitu. Kenapa? Karena itu yang bisa diturunkan ke entah itu istri, entah itu anak gitu ya, yang buat nganjutin usahanya. Tapi kalau kayak kerjaan di kantor tuh pasti nggak akan bisa sih kita wariskan ke anak kita atau istri kita, pastinya tentunya seperti itu. Banyak banget yang belum tercapai. Boleh di-spill nggak? Oke, jadi yang pertama sebagai tulang punggung, otomatis karena kita sebagai muslim yang baik, kita ingin memberangkatkan orang tua kita pergi ke tanah suci, kemudian ingin memberangkatkan diri kita juga, keluarga, pasangan, pergi ke tanah suci, kemudian memberikan warisan yang banyak kepada anak, kemudian mempersiapkan dana pendidikan yang besar, yang cukup untuk ke depan, kemudian juga sebenarnya masih banyak kalau disebutin. Kalau dari saya sih, kalau dari segi agama ya betul sih. Bagaimanapun tanah suci adalah prioritas kita yang utama ya. Bagi kalau masih ada umur ya Pak ya, bisa kesana pengennya. Amin. Tapi untuk yang lainnya itu kayak apa yang belum, untuk pokok-pokoknya sih alhamdulillah udah ya. Tinggal, karena itu bergantung ke kebutuhan aja kita sih. Kalau kita mandang itu udah cukup, apa yang kita milikin, ya itu udah cukup buat kita. Tapi kalau dari sisi saya sih kayaknya untuk yang pokok-pokok kayaknya udah sih. Tangguh, kemudian bertanggung jawab, lalu ya itu bahagia. Jadi 5 tahun ke depan saya akan melihat sosok saya di 5 tahun ke belakang. Seseorang yang sangat tangguh, sangat bertanggung jawab, sangat berkasih sayang kepada keluarga, mampu memberikan yang terbaik demi keluarga, mampu memberikan yang terbaik untuk tempat kita bekerja, dan mampu mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Gila ya Andika, udah sejauh ini ya. Ya pastinya nggak mudah sih menjadi kayak saya sekarang ini gitu loh. Bagaimanapun banyak yang harus dicapai, dan memang pastinya nggak semudah itu mencapai itu semua. Tapi sekuat tenaga, sebisa mungkin, walaupun memang belum sempurna, tapi
Dika tetap berusaha maksimal, Pak.